Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita belajar apa? Fikih, Bu. Fikih. Oke, sekarang kita belajar fikih. Nah, sebelum Ibu membuka pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Siapa yang mau Saya, Bu. memimpin? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita dari awal sampai akhir hendaknya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Silahkan anak-anak ibu semua yang tidak berkepentingan dengan pembelajaran kita hari ini disimpan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Materi kita tentang perzinaan. Tentang apa? Perzinaan. Oke, tentang perzinaan. Sudah ada yang belajar? Belum, Bu. Besok-besok belajar di rumah sebelum ke sekolah, ya. Iya, Bu. Oke. Di sini ada pun tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Itu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari zina. Nah, yang kedua, siswa mampu memahami atau mengungkapkan dalil tentang perzinaan ini. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami macam-macam zina. Nah, kita masuk kepada materi. Silahkan didengarkan penjelasan Ibu. Baik, Bu. Nah, apa yang pertama itu pengertian dari zina. Nah, apa yang dimaksud dengan zina? Zina adalah menurut bahasa yaitu memasukkan jenis kelamin laki-laki kepada jenis kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, yang mana berhubungannya haram dan tidak dilandasi dengan hubungan yang sah. Nah, jadi maksud dari yang mendatangkan syahwat yaitu perempuan yang berjenis kelamin perempuan, baik itu dia sudah balik, sudah dewasa, ataupun masih anak kecil. Nah, kalau begitu ada pertanyaan, kalau sekiranya dengan binatang atau mayat gimana, Bu? Nah, jadi kalau dengan binatang atau mayat itu bukanlah dinamakan dengan sebuah perzinaan. Namun hindarilah perbuatan tercela tersebut, gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum zina. Dasar hukum zina itu terdapat dalam surat apa? Surat Al-A'raf. Iya, Bu. Nah, surat Al-Isra ayat 32. Nah, yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasa sabila, yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kemudian adapun sumber hukum yang kedua itu hadis Nabi. Nah, sebagaimana itu tentang keharaman zina yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab, "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah." Nah, jadi sekutu yang menyekutukan Allah atau syirik. Yang kemudian Abdullah Mas'ud bertanya lagi, "Dosa apa lagi yang paling besar, duhai Nabi?" Dan Nabi menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena kamu takut miskin." Kemudian
Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Lalu beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, itu sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis Nabi. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Sampai poin yang kedua, anak ibu paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu hukum macam-macam zina. Yang pertama itu ada zina muhsan. Nah, zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Nah, seperti janda, duda. Nah, kemudian seorang istri, kemudian seorang suami. Nah, itu disebut dengan zina muhsan yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Nah, apa hukumannya untuk zina muhsan ini? Yaitu hukumannya rajam. Nah, kemudian yang kedua itu ada gairu muhsan. Gairu muhsan ini yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, contohnya seperti kita yang sama sekali belum pernah menikah gitu. Kemudian apa hukumannya untuk orang yang melakukan zina gairu muhsan ini? Yaitu hukumannya itu dicambuk 100 kali. Nah, kemudian diasingkan. Sampai di sini nenek ibu paham? Paham, Bu. Nah, jika paham, jadi bisa kita dari penjelasan ibu tadi bisa kita simpulkan bahwasanya zina adalah yaitu menurut bahasanya, silakan anak ibu catat, Iya, Bu. memasukkan alat kelamin lelaki kepada alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, disebut dengan atau berhubungan yang haram yang tidak dilandasi dengan adanya keterkaitan hubungan yang sah. Nah, yang kedua, dalil sumber hukum dari perzinahan yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Nah, kemudian macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama zina muhsan dan yang kedua zina ghairu muhsan. Nah, mungkin hanya sekian. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, silakan anak-anak ibu catat. Kita sekarang kuis. Silakan catat pertanyaannya, nanti dikumpulkan sama ibu. Minggu depan dikumpulkan. Iya, Bu. Yang pertanyaan yang pertama, jelaskan apa pengertian dari zina. Sudah? Sudah, Yang Bu. kedua, sebutkanlah dan jelaskan macam-macam zina. Jika sudah, mungkin hanya sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Oke, jika paham, jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa bikin tugas. Nah, minggu depan ibu tagih. Nah, terlebih dan terkurang ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.